Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Dan sehari kepada yang baru menonton di channel ini, semoga panjang umur, murah rezeki, dan permudahkan segala urusan guys. Jadi kawan-kawan yang di luar sana, apa kabar semuanya? Semoga kita sehat-sehat saja guys. Jadi sekarang ada satu video nih, saya akan membuat reaction dan kita tengok sama-sama guys. Tajuk video ini guys, Rusia ngebit ingin militer Indonesia jadi terkuat, ada apa? Itu dia punya tajuk. Saya ambil video daripada kursus militer guys. Jadi kita sama-sama tengok, saya pun belum tengok lagi. Jom saksikan. Oke guys, kita dalam kiraan 3, 2, 1 lanjut. Ini dia guys. Oh no. С праздником! Ура! Urap. Halo sobat barbar yang Oke, suka sobat barbar orang, ya ampun besar juga nyali kalian. Nah, siapa yang tidak kenal dengan negara Rusia? Negara yang satu ini sampai saat ini, detik ini, menjadi negara di dunia. Lanjut bos. guys. Jadi bukan hal yang aneh kalau banyak negara yang lain punya niatan untuk mengajak bersekutu dengan Rusia. Bukan hanya karena teknologinya yang maju, namun kekuatan militernya juga ditakuti dunia bos. Nah, ditakuti dunia. Namun musuh-musuh Rusia juga terbilang sangat kuat di dunia, bahkan terkuat nomor 1 di dunia, yaitu Amerika. Nah, kalau bewan Rusia vs Amerika, kira-kira yang kayak duluan siapa nih bos? Yang pro Rusia dan pro Amerika silakan baku hantam di kolom komentar. Nah, kenapa admin bilang kalau Rusia itu nyata memperkuat Indonesia di bidang pertahanan? Karena Rusia yang selalu terbuka luas untuk menjual alutsista ke Indonesia bos, dan pastinya bebas pakai. Sudah sangat menguntungkan bagi Indonesia jika bersahabat dengan Rusia dan sebaliknya. Karena Rusia sangat pandai membuat alutsista militer yang sangat diperhitungkan dunia. Barangkali Indonesia dapat bocoran tentang pembuatan alutsista canggih seperti rudal antar benua dan pesawat tempur modern dan lainnya. Pasti ada yang komen admin menghayal nih. Indonesia bisa dibilang sangat membutuhkan kapal selam kilo kelas dan anti rudal atau rudal penghancur. Tapi kalau membeli senjata dari Rusia, pasti bapak tiri kalian Donald Trump memberi ancaman sanksi ekonomi. Sudah admin katakan bahwa di mana ada Rusia, pasti di situ ada Amerika lah. Dalam artian Rusia dan Amerika selalu berseberangan. Bulan aja direbutin, apalagi janda-janda muda. Pak Putin mana Pak Putin? Namun dibalik segala kedidakyaan itu, rupanya si Rusia atau si beruang merah itu melirik Indonesia untuk dijadikan temannya. Selain karena sejarah hubungan kedua negara ini yang langgeng, selanggeng kalian sama bini orang, maaf. Yuk admin bahas beberapa bukti kalau Rusia sangat ingin menjadi teman dekat dengan Indonesia seperti zaman dulu bos. Artinya pihak Indonesia bisa leluasa membeli alutsista dari Rusia. Dengan adanya alutsista dari Rusia, Indonesia sudah pasti akan menjadi lebih kuat dan disegani lawan.
Bahkan kemungkinan besar tidak akan ada yang berani mengganggu kedaulatan Indonesia, bahkan mencoba-coba masuk perairan Indonesia, bos. Memang bos, Indonesia memang terkuat. Walaupun zaman modern ini perang bukan lagi menggunakan senjata perang atau alutsista tempur, tapi bukan berarti alutsista itu tidak penting atau tidak berguna bagi suatu negara. Karena bisa dikatakan pokok menjaga kedaulatan negara adalah selalu memperkuat militer dengan senjata perang atau alutsista canggih, bos. Contoh saja, jika Indonesia dinilai membutuhkan kapal selam Geo Class atau rudal antar benua, maka itu harus segera didatangkan dari Rusia, bos, pastinya. Nah, Indonesia adalah negara yang sangat besar dan sangat penting bagi dunia menurut admin. Karena Indonesia adalah negara salah satu pengekspor sumber daya alam terbesar. Karena Indonesia sangat kaya, sampai-sampai hampir beberapa negara NATO mendekati Indonesia untuk latihan militer gabungan di Indonesia, seperti negara Australia dan Amerika yang sering latihan bersama di Indonesia. Nah, di sisi lain, Amerika dan Australia ingin mengetahui cara perang di hutan belantara Indonesia. Nah, berarti artinya Amerika dan Australia ingin tahu teknik perang di hutan Indonesia. Nah, Oke. Negara Indonesia dari dulu selalu diperebutkan oleh negara asing. Bisa dibilang negara itu yang beranggota NATO. Contoh saja Belanda dulu, bos, cucunya NATO, maaf. Namun kenapa Angkatan Darat Rusia tidak pernah latihan gabungan bersama Indonesia seperti Indonesia dan Amerika atau Australia? Pak Putin mana Pak Putin? Nah, tapi di sisi lain, Rusia selalu siap memasok senjata tempur canggih ke Indonesia tanpa keluar-keluar, bos. Alias ada duit, ada barang. Nah, dengan alutsista Rusia ini, Indonesia tidak bisa dipandang remeh oleh negara yang berniatan untuk menghancurkan Indonesia. Perang saat ini bukan dengan senjata perang fisik, tapi gimana pun itu, yang namanya menjaga kedaulatan negara Indonesia dan ingin lebih dihormati negara asing memang wajib diperkuat dengan alutsista super canggih. Rusia selalu mengatakan bahwa Rusia selalu siap berhubungan baik dengan Indonesia, baik itu di bidang militer dan ekonomi. Dan Rusia selalu mengatakan bahwa alutsista dari Rusia tidak akan mengecewakan di pihak Indonesia. Gimana menurut fansboy Rusia, bos? Nah, apalagi Putin juga cukup akrab dengan pemerintah Indonesia saat ini. Nah, apalagi Putin juga cukup akrab dengan pemerintah Indonesia. Percaya atau tidak, beberapa kali Putin menyebutkan kalau Indonesia adalah sahabat lama Rusia. Sahabat lama, bos. Oke, bos. Hal ini bukan suatu yang aneh kalau mengingat kerjasama yang terjalin sejak dulu dan hampir-hampir tidak ada persinggungan sampai saat ini. Bahkan dalam waktu dekat, Vladimir Putin, bapak kalian ini, sendiri berencana untuk mendatangi Indonesia untuk melakukan kunjungan di tahun 2020 ini. Nah, ini bukti kalau memang orang nomor satu di Rusia itu sudah akrab dengan bumi pertiwi Indonesia. Selain itu, Putin juga sangat mendukung kepemimpinan Jokowi dan berharap hubungan mesra antara Indonesia dan Rusia ini bakal tetap bisa berlanjut ke periode-periode berikutnya. Rusia juga sangat serius untuk membangun PLTN di Indonesia. Nah, berapa kali rupanya pemerintah Rusia sudah menawarkan kerjasamanya, bos, dalam bidang PLTN kepada Indonesia. Nah, namun sayangnya pemerintah rupanya masih memikirkan ulang mengenai kerjasama tersebut, karena dinilai lagi masih
belum siap untuk teknologi semacam itu. Masih dalam proses hitung-hitungan plus minusnya. Kita ingat, kita ini masih mempunyai sumber pembangkit listrik yang lain. Mikrohidro belum dikerjakan. Ya, meskipun begitu, pihak Rusia sendiri akan selalu terbuka jika Indonesia kelak akhirnya berubah keputusan dan membangun PLTN. Namun demikian, kerjasama dalam bidang energi lainnya masih tetap berjalan lancar. Nah, apalagi masalah alutsista Rusia siap membantu, bos. Kalau alutsista dari Rusia ini pastinya buat baku hantam, bos ya. Awas, bukan buat pajangan. Sudah berulang kali Indonesia melakukan kerjasama dengan Rusia masalah permajaan alutsista Indonesia. Misalnya saja masalah pesawat jet tempur Su-35 ini. Rusia memberikan harga yang bersahabat pada Indonesia. Nah, tapi sayangnya Su-35 masih belum bisa dikirim. Oke guys, kita sudah tengok tadi tuh dia punya video tentang Rusia dengan Indonesia lah. Memang Rusia ini antara terkuat juga di negara kan, tapi dia takut juga dengan Indonesia. So Rusia memang kuat, tapi lebih kuat lah Indonesia, dan Indonesia banyak lagi dia punya askar dan dia punya senjata pun besar juga. Jadi memang sama-sama kuat, tapi lagi kuat lah Indonesia guys. Tadi kita sudah dengar dia punya pembahasan macam mana. Oke guys, itu sudah daripada saya. Siapa yang belum subscribe, tekan tombol merah supaya tidak ketinggalan saya punya video-video seterusnya. Yang sudah subscribe itu terima kasih. Jumpa video akan datang. Bye. Terima kasih karena sudah subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng.